pengakuan Quartararo setelah kemenangan MotoGP Catalunya 2020. Bagi Fabio Quartararo, kemenangan MotoGP Catalunya 2020 menjadi yang terbaik. Fabio Quartararo telah 3 kali memenangkan balap MotoGP 2020. Namun baginya, kemenangan MotoGP Catalunya 2020 pekan lalu dianggap kemenangan terbaik. Fabio Quartararo tampil mengejutkan di awal musim MotoGP 2020 ketika memenangkan 2 balapan pertama di sirkuit Jerez. Pembalap tim Petronas Yamaha SRT ini diperkirakan bakal mendominasi musim MotoGP 2020. Namun, pada 5 balapan berikutnya, ia gagal naik podium sampai memenangkan MotoGP Catalunya 2020 dan menyebut ini sebagai momen terbaiknya. Sejujurnya, itu adalah momen terbaik dalam hidup saya. Lebih baik daripada kedua di Jerez. Karena ketika Anda tiba pada momen yang baik dan Anda menang, Anda mengharapkannya dan Anda tahu bahwa Anda akan melakukannya dengan terbaik. Tapi kemudian Anda memiliki 5 balapan berturut-turut dan Anda melakukannya dengan tidak terlalu bagus untuk meraih kemenangan. Bukan hanya naik podium, tetapi kemenangan yang luar biasa, kata Fabio Quartararo. Pembalap kelahiran Prancis 21 tahun lalu ini juga menyebut balapan di sirkuit Misano yang pertama sebagai titik terburuknya musim ini. Fabio Quartararo gagal memanfaatkan keunggulan di MotoGP San Marino yang akhirnya terjatuh. Jadi, tahun ini kami memiliki banyak momen yang membuat kami kesulitan. Tapi di saat-saat sulit, saya bekerja keras, bahkan lebih keras. Jadi, senang bisa kembali ke depan. Tutup Fabio Quartararo. Peluang tim VR46 Suzuki milik Rossi di MotoGP 2022. Tim balap milik Valentino Rossi, VR46 Sky Racing, berpeluang tampil di level elit dengan menjadi tim satelit dari Suzuki di MotoGP 2022. Meski Rossi memperpanjang kontrak dan masih balapan di MotoGP 2021, The Doctor benar-benar telah mulai merancang membawa tim miliknya ke arena MotoGP. MotoGP 2022 disebut menjadi waktu yang tepat bagi tim VR46 melakukan debut di MotoGP. Menariknya, walaupun sejauh ini Rossi mempunyai sejarah panjang kerjasama dengan Yamaha, tim VR46 disebut bakal menggunakan motor Suzuki. Sejauh ini, Suzuki tidak memiliki tim satelit. Bila rumor Suzuki dan VR46 bekerja sama, itu berarti Rossi akan kembali bekerja sama dengan David Brivio, sosok yang membawa The Doctor berjaya di Yamaha pada dekade 2000-an. Pertama, tentu kami harus memastikan proyek tim satelit ini disetujui oleh pihak Jepang, kata David Brivio. Saya belajar banyak dari Vale. Saya akan selalu berterima kasih pada dirinya atas sukses yang kami raih bersama. Tak hanya itu, ia juga mengubah saya dan menjadikan saya mengerti tentang tujuan meraih hasil yang penting. Dan hal itulah yang saat ini selalu saya coba bagikan kepada rekan-rekan kerja saya saat ini. Tutup David Brivio. Takaki Nakagami kecewa dengan hasil di MotoGP Catalunya 2020. Pembalap tim LCR Honda Idemitsu, Takaki Nakagami, berhasil finish di posisi ke-7 MotoGP Catalunya 2020. Takaki Nakagami merasa belum puas dengan hasil di MotoGP Catalunya 2020 itu. Pembalap asal Jepang ini mengatakan bahwa dirinya sebenarnya mempunyai kesempatan menang besar di sirkuit de Barcelona Catalunya. Kami hanya berselisih 3,6 detik. Saya rasa ada kesempatan menang yang cukup besar. Itulah alasan saya kecewa dengan hasil tersebut, kata Nakagami. Pembalap berumur 28 tahun ini mengaku dirinya memang memulai balapan dengan sedikit buruk dan membuatnya berada di posisi ke-11 saat lap pertama berakhir. Saya tak bisa mencetak waktu 1 menit 40 detik. Saya baru bisa mencetak waktu tersebut di beberapa lap setelahnya, tapi sudah terlambat, kata Nakagami. Takaki Nakagami sebenarnya terbilang cepat saat balapan dan catatan waktunya di beberapa lap terbilang konsisten. Namun, dirinya tetap tak bisa mendapatkan hasil terbaik dan harus puas dengan finish di posisi ke-7. Padahal, ritme para pembalap di barisan terdepan saat itu sudah mulai berantakan, yang seharusnya bisa membuat kesempatan menang pembalap bernomor 30 ini semakin besar. Kondisi ban saya sebetulnya masih bagus karena saya menjaga ritme sejak awal balapan. Tapi,
saya di belakang pembalap Ducati dan tak bisa menyalipnya, tambah Nakagami. Pembalap dengan julukan Takanakas ini menuturkan karakter motor Ducati di tikungan dan jalur lurus terbilang menghambat dirinya untuk bisa maju ke barisan terdepan. Saya sebetulnya sangat cepat di tengah tikungan, tapi para pembalap Ducati terbilang sangat lambat di tikungan yang mana itu menghambat saya. Ditambah lagi, saya tak bisa menang jika adu akselerasi di jalur lurus. Tutup Takaki Nakagami. Valentino Rossi bukan pembalap biasa. Bos Petronas Yamaha SRT, Razlan Razali, kembali berbicara mengenai keberhasilan timnya meyakinkan sosok Valentino Rossi untuk bergabung pada musim 2021. Razlan Razali yakin langkah ini sudah sangat tepat bagi Petronas Yamaha SRT. Sebelumnya, banyak pandangan miring terkait keputusan tim untuk merekrut Valentino Rossi untuk formasi pembalap mereka di MotoGP 2021. Selain usia yang tak lagi muda, Petronas SRT disarankan mengambil pembalap yang lebih menjanjikan. Namun, Razlan Razali mempunyai pandangan tersendiri terkait hal itu. Menurutnya, Rossi bukan pembalap sembarangan dan telah memiliki nama besar di dunia balap motor. Hal itu yang jadi salah satu pertimbangan dan merasa sosok Valentino Rossi sangat tepat bagi tim baru yang mulai berkembang seperti Petronas SRT. Valentino Rossi jelas bukan pembalap biasa. Dia bisa menjadi aset berharga dengan nama besar yang dimilikinya, terutama dalam hal keuntungan finansial tim, kata Razlan Razali. Namun di sisi lain, Petronas Yamaha SRT juga sempat mendapat kritikan lantaran terlalu lama mengumumkan kontrak kerjasama mereka dengan pembalap Italia tersebut. Menanggapi hal itu, Razlan Razali mengatakan timnya bukan dengan sengaja mengundur waktu. Hanya saja, memang ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi hingga negosiasi antar kedua pihak terpenuhi. Ada undang-undang yang harus dipatuhi, berbagai pihak terlibat, itu tidak membuatnya menjadi kesepakatan yang mudah. Dia memiliki hak merek dagang, kami harus memeriksa dengan mitra kami bahwa mereka semua dilindungi. Dan tentu saja kami harus yakin saat mendiskusikan kru teknisnya, jelas Razlan Razali. Seperti yang diketahui, kabar kepindahan Valentino Rossi dari Monster Energy Yamaha ke Petronas Yamaha SRT sendiri sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang baru. Sebab sudah sejak lama memang isu tersebut berkembang, terutama semenjak Yamaha menarik Fabio Quartararo untuk ke tim pabrikan Yamaha. Karena posisi Valentino Rossi sudah digeser oleh Fabio Quartararo, maka otomatis pembalap berjuluk The Doctor itu tak mendapatkan tempat di tim pabrikan Yamaha. Karena selain mendatangkan Fabio Quartararo, Yamaha memutuskan untuk tetap menjalin kerjasama dengan Maverick Vinales di musim depan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.